Wanita mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak kembar, namun dirampas oleh wanita licik yang berprofesi sebagai dokter. Dia terbaring di tempat tidur dalam keadaan sekarat. Namun wanita licik itu menelepon kepada ayah anak-anak itu. "Kiao Zhendong, aku telah melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan untukmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku." Ternyata baru saja beberapa waktu lalu, seorang pria yang merupakan orang terkaya menyembunyikan identitasnya untuk menghadiri reuni teman-teman sekolah. Wanita licik itu secara tidak sengaja mengetahui identitasnya, memanfaatkan kesempatan itu, memberikannya minuman yang tidak bersih kepada pria itu. Dia mengira bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menikah ke dalam keluarga kaya. Namun tidak disangka, pria itu berbalik sambil memegang gelas untuk menyapa wanita di sampingnya. Wanita yang telah dia cintai diam-diam selama bertahun-tahun ada di depannya. Pria itu tiba-tiba merasakan sedikit kecemasan. Dalam keadaan panik, dia menumpahkan minumannya ke dalam gelas wanita itu. Isi gelas itu membuatnya dan wanita itu memiliki interaksi semalam. Keesokan paginya, wanita itu dengan malu meninggalkan ruangan. Namun wanita licik itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kesempatan untuk meraih kesuksesan ini, maka dia dengan diam-diam berbaring di samping pria itu. Dia mengira bisa memanfaatkan hubungan ini untuk menikah dengan keluarga kaya. Namun, pria itu sama sekali tidak memberinya kesempatan. 10 bulan berlalu dengan cepat. Wanita itu datang ke rumah sakit dengan perut besar, mengetahui bahwa dia mengandung anak dari orang terkaya. Namun, dia tidak memberitahu pria itu. Dia sendiri yang mengatur persalinan untuk wanita itu. Wanita itu mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak. Dia sudah kehabisan tenaga. Dia hanya sempat mendengar perawat berkata, ada tanda lahir berbentuk hati di lengan anak. Dia pun pingsan. Wanita licik itu mengambil kesempatan dengan membawa bukti hubungan darah anak, menemui pria itu. Dia mengira kali ini akhirnya bisa mendapatkan status lebih tinggi karena melahirkan anak. Namun, pria itu merasa bahwa hari itu hanyalah sebuah kecelakaan. Maka dia meninggalkan sebuah kartu dan membeli hubungan wanita licik itu dengan anak. Wanita licik itu marah sampai melompat. Namun, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika wanita itu sadar, ketika mencari anaknya sendiri, dia memanfaatkan hubungan dengan teman lama untuk mendapatkan kepercayaan wanita itu. Anakku telah meninggal. Aku sudah membantumu mengurusnya. Meninggal? Bagaimana bisa? Melahirkan di usia lanjut. Sebenarnya itu berisiko. Kita adalah teman sekelas lama. Apakah aku masih akan menipumu? Wanita itu sangat berduka. Namun tidak ada sedikit pun keraguan terhadap wanita licik itu. Dia justru memanfaatkan kedua anak itu, menganggap pria itu sebagai mesin ATM. Demi anak-anak, pria itu terus bertahan, tanpa batasan darinya. 5 tahun berlalu dengan cepat. Anak-anak juga sudah mencapai usia yang memiliki pendapat sendiri. Mengingat ayah tua sudah sepuh, masih enggan untuk mencari jodoh. Kedua anak itu berencana mandiri, mencari seorang ibu untuk diri mereka sendiri. Hubungan darah memang hal yang aneh. Kedua anak itu langsung menyukai. Wanita menjual bekal makan siang. Ibu. Sementara itu, pria itu menerima kabar tentang hilangnya anak. Segera bergegas datang. Melihat wanita yang telah lama dicintainya sedang menikmati hidangan enak, momen bersama anak-anak, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Menjaga kesucian diri selama bertahun-tahun, tidak menyangka kehormatan di masa tua ternoda, dan kini memiliki 2 anak. Maka dia sengaja menyembunyikan identitas ibu dari anak-anak. Tidak ingin wanita itu salah paham. Dia adalah orang yang sembarangan. Mungkin ada ikatan emosional antara ibu dan anak. Kedua anak itu sudah memutuskan ingin membuat wanita itu menjadi ibu mereka. Pria itu tiba-tiba merasa bingung. Juga tidak tahu apakah wanita itu ingin menikah dengannya. Saat itu, wanita itu menerima telepon dari anaknya. Ternyata untuk membayar utang, harus membuatnya menikah dengan jomblo tua dari desa sebelah. Daripada dipaksa menikah dengan seseorang yang belum pernah ditemui, lebih baik menikah dengan pria itu. Pria itu sudah lama menunggu hari ini. Namun dalam keraguan dan harapan, ingin tahu apakah wanita itu benar-benar tulus padanya. Maka dia menarik lengan bajunya, menutupi jam tangan mahalnya, lalu mulai berpura-pura miskin, mengklaim gajinya selama sebulan, hanya beberapa ribu yuan. Melihat wanita itu tetap setuju untuk menikah dengannya, dia dengan terpaksa mengemas barang-barangnya, lalu menyewa sebuah kamar tua, bobrok, dan kecil. Tak pernah terpikir, wanita itu justru pada hari pertama mengambil akta, membawa anak-anak ke toko perhiasan. Pria itu langsung salah paham. Wanita itu ingin meminta perhiasan darinya. Pada hari kedua setelah menikah, dia langsung menunjukkan sifat materialistisnya. Tak pernah terpikir, baru tahu setelah datang, wanita itu ternyata menggunakan gaji yang ditabung selama setahun untuk membeli hadiah pertemuan bagi kedua anaknya. Pria itu langsung merasa sangat malu. Maka dia menunjukkan identitasnya sebagai VIP kepada manajer. Manajer melihat dia adalah bosnya. Di bawah isyaratnya, langsung memberi wanita itu kebebasan untuk memilih diskon tanpa biaya. Namun wanita itu tidak ingin mengambil terlalu banyak keuntungan. Di antara banyak perhiasan emas dan perak, dia hanya memilih sebuah kalung secara acak.
Barang yang disukai, harus diperoleh dengan usaha sendiri. Ya sudah, pilih ini saja. Sifatnya yang bersinar, sepenuhnya menaklukkan pria. Namun, saat wanita itu memberi gelang kepada anak-anak, dia terkejut menemukan, di pergelangan tangan anak-anak, ternyata ada yang pernah berusaha mengatur hati. Melahirkan, adalah sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Pergelangan tangan anak-anak, juga memiliki tanda lahir berbentuk hati. Zendong, kedua anak ini, berasal dari mana? Aku melahirkan Liu Aihua. Guiying, Liu Aihua, memang adalah ibu dari kedua anak ini. Maaf, malam reuni 5 tahun yang lalu, saya telah melakukan kesalahan. Reuni 5 tahun yang lalu,